Semangat anak-anak, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukurlah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah kumpulkan kita di rumah-Nya Allah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita lagi di surga-Nya Allah. Amin. Bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita masuk tahun baru Islam, peringatlah kita masa lalu di awal-awal Islam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca di sejarah, 13 tahun di Makkah. Baru setelah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke mana? Atau ke mana? Ke Madinah. Kalau kita baca sejarah, banyak sekali manfaatnya. Baca sejarah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah, bagaimana keadaannya. Baca sejarahnya juga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bagaimana keadaan orang-orang Arab. Kemudian baca sejarah dari waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah, lalu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan menjadi nabi. Kalau kita belajar sejarah, baca sejarah, yang pertama yang kita bisa manfaatkan adalah bisa faham Quran. Kita baca, semua kita hafal ya, surah Li'ilafi Quraisy. Coba kita baca sama-sama. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Siapakah itu yang dimaksud di surah Quraisy? Quraisy adalah salah satu suku penduduk Makkah. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita enggak belajar sejarah? Apa itu yang dimaksud rihlatash shita'i was-sayf? Wallahu alam. Harus belajar sejarah agar kita bisa faham apa itu rihlatash shita'i was-sayf. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menikahi Siti Khadijah, beliau ikut bersama pamannya Abu Talib. Kemudian dia ikut juga di rihlatash shita'i was-sayf, diberikan tugas oleh Siti Khadijah untuk menjaga orang Siti Khadijah di rihlatash shita'i was-sayf. Orang Quraisy penduduk Makkah, mereka rata-rata pedagang, tapi mana ada tanaman untuk mereka jual hasil tanamannya. Kan tanahnya keras, tidak bisa bertanam. Kalau bisa bertanam pun tak bisa berbuah karena cuacanya panas. Tahu tak berapa derajat panas di Makkah? Saat sekarang yang lagi haji di sana, kata bapak ini 50. Kalau tak percaya coba ke sana aja. 50 derajat, luar biasa. Bagaimana bisa berbuah? Kemudian mereka berdagang untuk bisa menurusi biaya kehidupan mereka, karena mereka sering didatangkan tamu Allah, tamu haji. Dari zaman dahulu jamaah haji menuju Baitullah dari sebelum masa Islam. Kemudian mereka manfaatkan jamaah haji ini dengan jual beli bersama mereka. Dari mana itu hasil jualan dagangan mereka? Barang-barang mereka dari rihlatash shita'i was-sayf. Mereka dalam satu tahun berangkat 2 kali. 1 kali di musim panas, 1 kali lagi di musim
dingin. Berangkatnya yang pertama ke negeri Yaman, berangkat yang kedua ke negeri Asyam. Makin kita belajar sejarah, makin kita bisa faham ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita baca surat Ila fi Quraisy, kemudian ambil Al-Quran Indonesia yang ada terjemah di sampingnya, kita bisa terjemahkan, tapi kita nggak bisa fahamkan keadaannya. Mari kita di waktu yang singkat ini beringatan 1 Muharram, kita alhamdulillah sudah di tahun baru ini. Tahun berapa? 1445. Ya, kalau bahasa sini 5. Kita kembali ke masa lalu. Di awal-awal Islam, bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat? Sahabat yang masuk Islam di awal-awalnya disiksa, diazabkan oleh kafir Quraisy. Kita semuanya kenal Sayyiduna Bilal ibn Rabah. Kenal enggak? Bilal ibn Rabah itulah muazzinnya Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk Islam di awal-awal disiksa oleh tuannya karena dia adalah hamba sahaya, budak ya. Maka tuannya marah sekali ketika ini hamba sahayanya masuk Islam, ganti agama. Beliau azabkan Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu. Tuannya bawa beliau keluar kota Makkah, cari tanah yang panas luar biasa, lepas bajunya Sayyiduna Bilal, ditidurkan di atas pasir di waktu panas, di waktu siang hari. Tujuannya apa? Kembali ke agama kita. Kemudian tidak cukup bagi tuannya seperti itu. Tuannya ambil satu batu yang besar, yang berat, sekaligus panas, ditaruh di atas dadanya Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu. Tujuannya apa? Masih satu, kembali ke agama kita. Mari kita dengar jawabannya Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu. Luar biasa Sayyiduna Bilal radhiyallahu anhu ini, sabar luar biasa. Kata beliau, Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah, Ahadun Ahad, yang maha satu, yang maha satu. Luar biasa. Diazabkan, tetap dia ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu keadaannya di awal Islam. Sahabat-sahabat disiksa dan diazabkan. Lalu beberapa tahun kemudian, di sekitar tahun ke-5, karena Nabi Muhammad SAW di Makkah 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kalau sudah hijrah ke Madinah baru mulai hitung tahun Hijriyah. Tapi sebelumnya 13 tahun di Makkah. Tahun yang ke-5 Nabi Muhammad SAW masih di Makkah, diizinkan untuk sahabat yang tidak bisa beribadah dengan tenang di Makkah, silahkan berhijrah. Ini yang namanya di buku sejarah hijrah yang pertama. Hijrah ke mana? Hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu waktu itu dipimpin oleh salah satu orang raja yang namanya siapa? Ada yang kenal nama Raja Habasyah waktu itu? Namanya An-Najashi. Semua An-Najashi. Pernah dengar enggak An-Najashi? An-Najashi waktu itu sudah terkenal dengan keadilan beliau. Sampai Nabi Muhammad SAW mensuruh sahabat hijrah ke negeri An-Najashi karena di situ ada seorang raja yang adil, yang tidak ada yang terzalimi di dalam negaranya. Maka sahabat hijrahlah ke negeri Habasyah. Ini namanya hijrah yang pertama. Kemudian
lama-lama sahabat di sana ada berita masuk ke telinga mereka. Alhamdulillah, sahabat yang di sana aman, bisa beribadah, tidak diganggu oleh masyarakat yang di sana. Walaupun Raja Najasyi itu masih beragama Nasrani, tetapi silahkan masuk ke negara saya. Siapa yang mau beribadah, lakum dinukum waliyadin, silahkan, tidak ada yang ganggu. Tetapi mereka tetap rindu ke negara asal mereka. Walaupun mereka aman di sana, tapi masih terasa asing di sini. Maka mereka dapat berita Islam di Makkah sudah kuat. Sayyiduna Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, seorang yang tinggi derajatnya di Makkah, telah masuk Islam. Itu berita yang masuk ke telinga mereka. Kata mereka, ngapain kita mau jadi orang asing lagi di sini? Ayo aja kita kembali ke negara asal kita. Di perjalanan di sekitar Makkah, sebelum mereka masuk Makkah, ternyata berita palsu. Ternyata masih ada berita palsu dari zaman dulu ya. Ternyata hoak ya. Kemudian mereka enggak tahu mau apa sekarang, mau lanjut ke Makkah atau mau balik lagi ke Habasyah. Rata-rata balik ke Habasyah, tapi ada beberapa yang masuk ke Makkah, cari orang yang bisa menjaga beliau agar dia masuk Makkah. Kemudian beberapa tahun lagi Nabi Muhammad SAW makin banyak yang masuk Islam, makin tambah setiap hari yang disiksa, yang diazabkan. Lalu izinkan untuk sahabat hijrah yang kedua ke negeri Habasyah lagi. Kemudian di tahun yang ke-13 sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, alhamdulillah, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan untuk penduduk Madinah bisa bertemu sama Nabi Muhammad SAW di musim haji. Karena Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan menjadi Nabi, awalnya ada dakwah sirriyah. Dakwah apa? Sirriyah. Ajakan mereka masuk Islam secara diam-diam, sembunyi. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Lalu Nabi Muhammad SAW mulai menerangkan dakwah Islam. Di kisah yang kita semua tahu, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas gunung Abi Qubais, naik ke atas gunung yang terkenal di Makkah. Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil semua penduduk Makkah agar dengarin berita yang beliau mau sampaikan. Ternyata Nabi Muhammad tanya kepada mereka, kalau aku bilang di belakang gunung ini ada banyak kuda, artinya apa? Ada yang mau berangi kalian. Apakah kalian percaya enggak sama saya? Kata mereka, kita tidak pernah coba. Nabi Muhammad di waktu itu belum ucapkan Nabi, tapi saya ucapkan ya. Kata mereka, kita enggak pernah coba Muhammad bohong. Bahkan Muhammad waktu itu terkenal dengan beberapa gelar, di antaranya As-Sadiq Al-Amin, orang yang selalu jujur dan yang selalu amanah. Lalu beliau mensampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah memutuskan beliau untuk menjadi Nabi. Kata Abu Lahab, Abu Lahab kenal enggak? Kata Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Lahab, tabbal lak sa'iral yawm, celakalah untuk kau ya Muhammad. Alihada jama'tana, untuk ini kamu kumpulkan kita. Maka Allah turunkan ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Alhamdulillah, kalau kita belajar sejarah, makin banyak surat, makin banyak ayat yang kita tahu, oh ini kapan turunnya, asbabun nuzulnya apa. Mudah-mudahan kita bisa belajar sejarah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Agar kita bisa faham Quran lebih dalam dan kita bisa dengar bagaimana keadaan Islam di susah-susah di awalnya, agar kita lebih semangat untuk beribadah, lebih semangat untuk perjuangkan, untuk berdirikan agama Islam. Kemudian beberapa tahun lagi Islam masih disiksa di Makkah. Sahabat sebagian telah hijrah ke Habasyah di tahun ke-13. Allah tabaraka wa ta'ala izinkan untuk warga penduduk Madinah bertemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara waktu Abu Lahab ucapkan tabballaka sampai tahun ke-13, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentawarkan Islam, terus mentawarkan Islam ke mereka yang datang untuk haji, kemudian mentawarkan Islam untuk kota-kota yang dekat sekitar Makkah, termasuk kota Taif. Kota apa? Kota Taif. Kalau pernah umrah atau haji, jangan lupa jalan-jalan ke kota Taif. Cuacanya bagus, itu buah-buahannya manis ya. Nabi Muhammad SAW setelah coba mengajak mereka penduduk Taif masuk Islam, ternyata ditolak. Kemudian anak-anak kecil ketika Nabi Muhammad turun dari gunung Taif dilimbar pakai batu sampai kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah. Lalu didatangkan oleh malaikat penjaga gunung-gunung. Kata malaikat, izinkan kami, saya hancurin ini kota Taif. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa yang penuh sayang, janganlah, siapa tahu satu saat dari anak keturunan mereka ada yang ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata betul, sampai zaman sekarang kota Taif adalah kota Islam. Kemudian tahun ke-13 sebelumnya Nabi Muhammad ketemu sama penduduk Madinah, diajak masuk Islam, ternyata mau. Alhamdulillah. Ini yang namanya Bai'atul Aqabah Al-Ula. Ada beberapa dari penduduk Madinah masuk Islam. Mereka balik ke Madinah, mereka ajak penduduk Madinah masuk Islam, ternyata Islam makin masuk di Madinah. Ada juga yang namanya Bai'atul Aqabah Al-Thaniyah. Sekali lagi penduduk Madinah datang ke Makkah bertemu Nabi Muhammad, ternyata lebih banyak yang datang. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izinkan untuk sahabat yang mau berhijrah ke Madinah, silahkan hijrah ke Madinah, karena di situ ada saudara muslimin yang akan terima mereka. Lalu tahun ke-13 Allah tabaraka wa ta'ala izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke mana? Halo ibu-ibu, halo yang masih sibuk makan kue, kita sampai mana ini? Tahun berapa? Enggak fokus. Tahun ke-13. Tahun berapa? 13. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk berangkat hijrah ke Madinah. Lalu beliau langsung keluar rumahnya di waktu siang menuju rumah sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau masuk ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di waktu siang. Tidak terbiasa mereka silaturahmi di waktu itu karena panas luar biasa. Maka langsung Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu faham, oh pasti ada hal penting sekali ini. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensampaikan telah diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Langsung kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, as-suhbah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku sahabat Nabi Muhammad di perjalanan hijrah. Lalu diizinkan. Begitu diizinkan, kata Siti Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baru tahu
Baru tahu Siti Aisyah bahwasannya ada seorang nangis karena beliau bergembira. Itulah Sayyiduna Abu Bakar ketika dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi temannya di perjalanan hijrah. Beliau nangis karena senang. Di siang itu, di hari itu, ternyata orang kafir Quraisy ini lagi ada urusan, lagi pada kumpul di Darun Nadwa. Mereka kumpul, mereka bermusyawarat bagaimana kita bisa menghapuskan Islam dari bumi. Islam ini makin besar, makin besar. Mereka bermusyawarat, ada yang sarannya bunuh Muhammad, ada yang sarannya banjarakan dia biar dia enggak bisa ketemu siapa-siapa, dia enggak bisa tawarkan Islam. Ada masukan juga berikan Muhammad uang banyak biar jadi dia yang lebih kaya di Makkah. Banyak masukannya. Kemudian ada seorang tua yang tidak dikenali oleh mereka hadir sama mereka di majlis musyawarah dan beliau masukin satu saran seperti ini. Saran saya, kata beliau, ambil satu orang dari semua kabilah-kabilah, dari semua suku-suku penduduk Makkah. Kemudian ambil satu orang dari setiap kabilah, siap membunuh Muhammad sekaligus dipukul, agar darahnya Muhammad itu tidak ketahuan di kabilah yang mana, dibagi di semua kabilah. Ternyata nanti kalau seperti tujuan mereka, nanti keluarganya Nabi Muhammad tidak bisa bunuh semua suku-suku penduduk Makkah, susah. Maka pasti akhirnya akan terima fidyah, terima pembayaran. Itu ternyata yang beri saran adalah siapa? Iblis. Iblis hadir sama mereka dan saran itu, saran iblis, diterima oleh kafir Quraisy. Akhirnya langsung diputuskan, dipanggil satu orang yang kuat dari setiap suku, berdiri depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri depan rumahnya, tujuannya apa? Ibu-ibu, tujuannya apa ya? Mau silaturahmi, mau minum teh, mau bunuh. Berdiri depan rumahnya, siap senjatanya, siap tenaganya, mau bunuh Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad di waktu itu dipanggil seorang pemuda yang namanya Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Sayyiduna Ali bin Abi Talib masuk Islam masih kecil, masuk Islam umur 13-an. Berarti di waktu itu dia masih 20-an. Kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di kasur Nabi Muhammad. Ini bukan tidur enak-enak, bukan tidur sampai subuh. Ini tidurnya siap matilah, karena mereka mau bunuh orang yang tidur di kasur ini. Dengan senang hati beliau terima perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau gantian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di kasurnya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika beliau tidur di kasur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari rumahnya, keluar dari pintu rumahnya. Di depan pintu lagi kumpul orang-orang yang membunuh beliau, tapi Allah menutupi mata mereka agar tidak bisa lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat, alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, keluar dari Makkah. Beliau masuk gua. Tahu enggak cerita ini? Gua sudah terkenal cerita gua. Beliau masuk gua bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dicari-cari oleh kafir Quraisy karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, tidak setuju oleh kafir Quraisy karena mereka tahu pasti kalau hijrah ke Madinah Islam makin kuat.
Mereka tidak setuju. Malah Abu Jahal langsung memberikan satu hadiah besar untuk seorang yang bisa tangkap Muhammad hidup maupun mati. Hadiahnya apa? 100 ekor unta. Luar biasa. Kalau kita hitung bagi uang sekarang, karena pasti di sini nggak tahu harga unta ya. Kalau kita hitung bagi uang zaman sekarang, satu unta itu minimal 50 juta. Kali 100 berapa? Ada yang pintar matematika di sini. Ibu-ibu pedagang. 50 kali 100 berapa? Masya Allah, udah pintar ya. Banyak sekali hadiah yang diberikan. Apalagi unta ini terkenal dengan uang yang berharga di mata-mata orang Arab. Kemudian banyak yang kejar, banyak yang cari. Ternyata ada yang berdiri depan pintu gua. Di dalam gua itu ada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tetap jaga Nabi Muhammad di perjalanan hijrah. Mereka hanya tinggal lihat ke bawah, langsung lihat Nabi Muhammad. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala jaga Nabi Muhammad dari mata mereka, dan mereka turunlah dari gunung itu, dan Nabi Muhammad SAW keluar dari gua, lanjut perjalanan ke Madinah dengan cari jalan yang tidak biasa pakai. Mereka kalau mau dari Makkah ke Madinah sudah ada jalan yang sudah terkenal, tapi Nabi Muhammad SAW ikut jalan yang namanya di buku-buku sejarah Tariqul Hijrah, jalan hijrah. Jauh putarnya melalui Laut Merah, jauh sekali. Tapi untuk keamanan Nabi Muhammad SAW pilih jalan yang jauh, yang penting aman, daripada pilih jalan yang pendek tapi bahaya. Ini pelajaran untuk kita. Karena ketika kita belajar sejarah, bukan hanya kita seru, oh sejarah ini bagus, banyak kisahnya. Kita harus ambil pelajaran, ambil manfaat. Kita bisa amalkan di aktivitas hidup sehari-hari kita. Kapan saja ada dua pilihan, satunya pendek tapi berbahaya, satunya agak jauh tapi lebih aman. Kita meniru Nabi Muhammad SAW, pilih yang lebih aman agar kita bisa selamat. Kemudian alhamdulillah perjalanan hijrah lancar sampai Nabi Muhammad SAW sampai di sekitar Madinah. Ternyata beritanya sudah masuk ke Madinah bahwasanya Nabi Muhammad mau datang sebentar lagi. Setiap hari keluar penduduk Madinah, keluar tunggu, akhirnya enggak datang, pulang mereka. Satu hari ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk Madinah, ada seorang anak Yahudi lagi naik di atas pohon kurma. Beliau mau ambil kurma, beliau lihat ada seorang yang datang ke Madinah. Langsung dia teriak, "Ya Bani Qailah." Ini satu panggilan untuk penduduk Madinah. "Hadza jaddukum." Ini kakek kalian telah sampai. Langsung diterima oleh penduduk Madinah. Awalnya Nabi Muhammad SAW sebelum masuk ke Madinah melalui Diyar Bani Salim ibni Auf. Sekali lagi, Diyar Bani Salim ibni Auf. Kenal gak mereka? Oh, enggak kenal. Ternyata ini juga kita kalau sudah baca buku sejarah, kita bisa faham ayat-ayat Al-Quran lagi. Diyar itu arti kampung. Diyar Bani Salim ibni Auf, kampung anak keturunan Salim ibni Auf. Itu mana tempatnya? Tempatnya sekarang di Masjid Quba. Awal-awalnya Nabi Muhammad SAW sebelum masuk ke Madinah melalui Masjid Quba. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Masjid yang dimaksud di ayat ini adalah
Masjid Quba. Karena ketika untanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di salah satu tempat, ternyata itu tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi pondasi pertama di Islam untuk Masjid Quba. Itulah masjid yang pertama dipondasikan di Islam. Masjid apa? Halo, masjid apa? Quba. Ternyata setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan Masjid Quba, Bani Salim ibni Auf, anak keturunan Salim ibni Auf, disebutkan di dalam ayat itu. Tapi nama mereka enggak disebut. Amalan mereka yang sudah terkenal dari sebelum Islam, amal kebaikan mereka disebutkan sampai zaman sekarang. Coba bayangin, 1400 sekian tahun kita masih belajar apa amal baik mereka. Amal baik mereka yang disebut di ayat itu, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sekitar masjid itu, Masjid Quba, ada kelompok yang sudah terkenal dengan kebersihan. Mereka, mohon maaf, kalau buang hajat tidak cukup pakai air. Mereka untuk sempurnakan bersihkan badannya, setelah memakai air, pakai batu agar lebih bersih. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang yang sifatnya bersih, sempurnakan bersihnya. Kita mari bersihkan hati kita, bersihkan badan kita, harta kita bersihkan dari harta yang haram. Kemudian mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti Bani Salim ibni Auf. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halo. Oh, suaranya makin kecil. Halo. Kita sampai mana ini? Sampai Masjid Quba. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan lagi menuju tempat Masjid Nabawi sekarang. Ternyata hal yang pertama yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau berdirikan negara Islam, apa? Hal yang pertama adalah membangunkan masjid. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari satu tanah. Ternyata ada tanah yang luas, yang bagus, yang cocok buat masjid, milik anak yatim. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beli tanah itu dan menjadikan masjid. Karena masjid di Islam bukan hanya tempat solat. Masjid di Islam tempatnya kita belajar agama, tempat anak-anak kita mengaji, belajar Quran, tempatnya kita kumpul bermusyawarat kalau ada urusan penting, tempatnya kita berakad nikah, dan banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam masjid. Oleh karena itu, hal yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdirikan negara Islam adalah membangunkan masjid. Hal yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensaudarakan orang yang hijrah dari Makkah, yang asli Makkah, bersama orang penduduk Madinah asli. Ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau jaga kualitas hidup. Karena mereka yang hijrah dari Makkah, ada di antara mereka yang kaya raya, yang hartanya kiluan emas, kiluan perak, sekian ekor unta, punya rumah mewah. Tapi ketika mereka hijrah, mereka tinggalkan semuanya lillahi ta'ala. Mereka hanya bawa baju satu, tidak bawa tambahan baju.
mereka bawa satu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hijrah ke Madinah lillahi ta'ala, agar bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tenang. Kemudian agar Nabi Muhammad SAW jaga kualitas hidup, biar enggak ada banyak masyarakat yang dari Makkah di bawah garis kemiskinan, orang penduduk Madinah asli kaya raya, agar diratakan. Maka Nabi Muhammad SAW mensaudarakan setiap orang muhajir, dijadikan saudara bersama orang dari suku Al-Ansar, penduduk Madinah asli. Maka luar biasa dermawannya penduduk Madinah asli. Ada seorang dari suku Al-Ansar, beliau panggil saudaranya yang dari suku Al-Muhajirin, inilah harta saya, bagi dua, separuh buat saya, separuh buat adik saya, saudara saya dari Muhajirin. Luar biasa dermawannya, bukan hanya tentang harta, bahkan di antara mereka ada yang panggil saudaranya, sini wahai saudara saya memiliki dua istri, silahkan pilih satu, saya akan ceraikan, setelah itu saudara saya nikahi. Bapak-bapak banyak yang senyum ya, itu zaman dahulu ya, kita belajar sejarah. Jangan nanti berantem di rumah. Ibu-ibu, aman malam ini belajar sejarah ya. Kemudian alhamdulillah Nabi Muhammad SAW untuk jaga kualitas hidup mensaudarakan. Kalau kita baca di buku sejarah, amalan yang pertama binaul masjid. Amalan yang kedua akha bainal muhajirina wal ansar, mensaudarakan orang muhajir bersama orang ansar. Hal yang ketiga untuk Nabi Muhammad SAW jaga keamanan di dalam negara Islam, menuliskan janji bersama orang Yahudi. Karena di Madinah waktu itu ada penduduk Madinah yang beragama Yahudi, agar jaga keamanan bersama mereka. Karena Yahudi sudah terkenal dari sebelum Islam sampai zaman sekarang, Yahudi sudah terkenal tidak tepat janji. Maka Nabi Muhammad SAW menuliskan surat perjanjian bersama penduduk Madinah yang beragama Yahudi, agar satu saat kalau mereka tidak tepat janji, enak, sudah ada surat janjiannya, hukumannya sudah ada ditulis. Itu juga yang terjadi. Sebentar di Madinah ada orang Yahudi yang tidak tepat janji. Janjinya seperti apa? Janjinya mereka tidak boleh berangi Islam, karena mereka jaga kota mereka bersama. Tidak boleh berangi Nabi Muhammad SAW dan Islam. Ini satu. Yang kedua, tidak telat kalau ada perang, pasti wajib mereka berdiri di safnya penduduk Madinah untuk jaga kota mereka bersama. Ternyata lama-lama Yahudi tidak tepat janji, akhirnya dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian alhamdulillah negara Islam sudah berdiri. Di mana? Di kota Madinah. Sebelumnya kota Madinah itu namanya apa? Ada yang tahu? Namanya kota Yathrib. Apa arti Yathrib itu? Sudah terkenal banyak penyakitnya kota itu, sampai terkenal dengan sakit ta'un, racun. Kalau ada yang kena ta'un itu rata-rata mati. Racun yang kuat, terkenal semua orang Arab, kota itu sudah terkenal sama ta'un. Maka Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke Madinah berubah dari kota yang terkenal penyakit dengan kota yang terkenal cahaya. Berkatnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, lalu namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya. Kemudian namanya juga Taibah, kota yang baik daripada kota penyakit. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala keluarkan penyakitnya ke kota yang lain. Alhamdulillah cuacanya
makin enak. Sampai zaman sekarang cuaca Madinah alhamdulillah makin enak. Walaupun di musim panas mereka mengalami cuaca yang panas, tapi mereka dapat pahala. Kemudian walaupun di musim dingin cuaca di Madinah makin dingin, tapi warga Madinah, penduduk Madinah tetap dapat pahala. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita singkat masa sebelum Islam, kemudian masa awal Islam, kemudian sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat hijrah ke Madinah dan berdirikan negara Islam. Alhamdulillah kita di zaman sekarang bisa beragama Islam berkatnya juangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin diberikan panjang umur, sehat walafiat, istiqamah di jalan Allah. Kita masing-masing punya perjuangan juga. Masing-masing punya perjuangan untuk solat 5 waktu. Jangan sampai perjuangan mereka sia-sia. Kita tidak bermanfaat. Mereka diazabkan, disiksakan agar kita sampai zaman sekarang bisa bertauhid, bisa ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang mau siksa kita ketika kita ucapkan syahadat? Ada yang mau azab kita? Alhamdulillah kita bisa Islam dengan tenang, bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Mari kita di tahun yang baru ini doakan Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni dosa kita di tahun-tahun yang lalu, berkahi umur kita di tahun-tahun yang akan datang, berkahi amal ibadah kita agar kita bisa lebih kuat berdirikan agama Islam. Perjuangan kita masing-masing untuk jaga solat 5 waktu, jaga rukun Islam, solat, zakat, puasa Ramadan dan haji untuk yang mampu. Jangan sampai kita enggak bisa didik keluarga kita dengan baik. Didik keluarga kita dengan Islam, biar anak-anak kita cinta Islam. Kita ajarkan anak-anak istri kita baca Quran, biar rumah kita menjadi rumah yang cinta Islam, rumah yang berjuang untuk berdirikan agama Islam. Ini jam berapa ya? 21.16. Udah mulai ngantuk ya? Oh, halo. Oh, mulai ngantuk. Halo. Yang terakhir kisah, karena kisah itu tertarik ya. Kalau dengar kisah anak-anak juga makin fokus. Kisahnya terjadi di tahun kedua Hijriyah. Tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Tempatnya di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar berita bahwasanya Abu Sufyan lagi perjalanan pulang dari negeri Asyam menuju kota Makkah, membawa kafilahnya kafir Quraisy, membawa jualan mereka, membawa bisnis mereka, harta mereka. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan, kita mau tangkap kafilah ini. Cepat-cepat sahabat yang di sekitar Masjid Nabawi saat itu boleh ikut. Yang kendaraannya siap boleh ikut. Yang kendaraannya masih di kebun di sekitar Madinah, perlu dia ambil dulu, tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang, Nabi Muhammad, kendaraan saya di Al-Awali. Tahu enggak Al-Awali? Al-Awali itu dekat sekali sama Madinah, kurang lebih 30 menitan lah kalau jalan kaki. Tidak diizinkan lah. Yang siap saat itu, ayo cepat kita segera mau apa? Mau tangkap kafilah itu. Kalau Nabi Muhammad tunggu, mereka mau ambil kendaraannya, tunggu lama-lama, kelewatan Abu Sufyan, nanti enggak dapat tujuannya. Maka cepat-cepat keluar bersama Nabi Muhammad SAW 300
14 sahabat atau 317 sahabat. Fokus ya angka ini. Nanti saya akan tanya 314 atau 317. Dan kendaraan bersama Nabi Muhammad SAW 2 ekor kuda dan 100 ekor unta. Berarti satu unta dinaiki oleh berapa sahabat? 100 ekor unta dibagi 300 berapa? 3. Berarti satu naik jalan sebentar, turun, yang satu lagi naik jalan sebentar, dan terus begitu. Ini pelajaran besar untuk kita. Untuk kita bisa ambil hikmah ketika kita belajar sejarah. Untuk kita bisa ketika baca sejarah, hati kita makin rindah. Ternyata Nabi Muhammad SAW dapat jatah naik unta juga. Berarti dapat jatah jalan kaki juga. Teman Nabi Muhammad SAW naik unta adalah 2 orang sahabat. Satunya namanya Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Yang satu lagi namanya Sayyiduna Abu Lubabah. Ketika awal keluar dari Madinah, Nabi Muhammad SAW naik. Ketika sampai di tempat yang Nabi Muhammad SAW mau dapat jatah jalannya, malu 2 sahabat yang tadi. Abu Lubabah bersama Sayyiduna Ali bin Abi Talib, tidak enak kok kita naik Nabi Muhammad jalan, malu sekali. Kata mereka, wahai Rasulullah, lanjut aja di atas, biar kita aja yang jalan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma antuma bi aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Wala antuma bi abgha minni lil ajr. Kalian berdua tidak lebih cari pahalanya daripada saya. Langsung turun Nabi Muhammad SAW dan dapat jatah jalannya. Pelajaran besar untuk kita. Jangan pernah sombong, anggap dirinya orang tinggi, anggap dirinya kepala keluarga, anggap dirinya kepala kantor, tidak berikan hak orang. Tetap kita kasih jatah orang dengan adil, walaupun kita tempatnya tinggi, derajatnya tinggi. Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita belajar sejarah, kita makin bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu sama beliau di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara perjalanan ternyata ada berita sampai ke telinga Abu Sufyan. Kenal gak Abu Sufyan? Abu Sufyan tahun kedua Hijriah itu masih belum Muslim. Beliau yang jaga orang kafir Quraisy yang lagi perjalanan pulang dari negeri Asyam. Beliau seorang yang terkenal pintar sekali. Maka beliau dapat berita, wallahu alam bagaimana beritanya sampai. Yang penting dia dapat berita Nabi Muhammad keluar mau tangkap orang ini. Langsung dia segera memutuskan mau putar ganti jalan untuk selamatkan kafilah itu. Dan langsung beliau suruh seorang yang namanya Damdam Al-Ghifari. Namanya siapa? Damdam Al-Ghifari. Waktu itu Damdam Al-Ghifari juga belum Muslim ya, karena ini masih di awal Islam, masih tahun kedua Hijriah. Damdam Al-Ghifari disuruh oleh Abu Sufyan cepat lari sampai ke Makkah, ajak mereka penduduk Makkah untuk selamatkan orang kalian. Lari-lari naik untanya Damdam Al-Ghifari. Ketika masuk ke Makkah, langsung beliau ambil pisau, potong hidung untanya, masih hidup, dipotong, berdarah untanya. Kaget semua penduduk Makkah. Lalu semuanya kumpul depan untanya Damdam Al-Ghifari. Beliau masih di atas unta. Beliau langsung potong bajunya. Tambah kaget penduduk Makkah, ada apa ini? Langsung dia sampaikan beritanya, ayo segera selamatkan uang kalian daripada ditangkap Muhammad. Langsung Abu Jahal teriak-teriak,
ayo kita harus keluar untuk selamatkan uang kita. Dan memutuskan Abu Jahal sebagai ketua mereka, harus semua setiap rumah di Makkah mengeluarkan satu orang untuk selamatkan uang ini. Ada yang keluar bersama anaknya, ada yang keluar sendiri, ada yang suruh hamba sahayanya keluar bersama Abu Jahal, dan ada di antara mereka Abu Lahab. Kenal tak Abu Lahab? Abu Lahab tidak mau keluar. Memang dibolehkan sama Abu Jahal, kalau tidak mau keluar, gak apa-apa, bayar seorang agar gantian keluar atas nama kamu. Ternyata Abu Lahab punya hutang sama seorang penduduk Makkah. Dia bilang, saya lunaskan hutangnya, maafkan hutangnya, keluarlah atas nama saya. Keluarlah sama Abu Jahal sebanyak 1.300 orang. Berapa? Yang tadi kita bilang suku muslimin berapa? Masih ingat? 317. Wah, jauh lebih banyak yang keluar dari Makkah, 1.300. Kemudian yang keluar sama Abu Jahal siap perang, bawa kendaraan yang banyak, bawa unta yang banyak, bukan untuk naik, malah untuk dimakan. Bawa tempat masak, bahkan bawa tenda-tenda untuk nginap di sana. Bahkan banyak perempuan yang ikut untuk rawat orang yang sakit, untuk masak-masak, dan untuk kebutuhan mereka. Ini kita bisa bandingkan mana yang lebih kuat. Yang keluar sama Nabi Muhammad 317. Mereka kendaraannya terbatas, 100 ekor unta, dan tidak bisa dimakan, disembelih, karena mereka butuh untuk bagi jalan. Kemudian mereka tidak siap perang. Mereka keluar dari Madinah mendadak, cepat-cepat mau tangkap kafilah Abu Sufyan. Tidak ada rasa satu pun di hati mau perang. Kemudian yang keluar dari Makkah itu bisa kita bandingkan. Yang lebih banyak mana? Yang dari Makkah. Yang lebih siap perang mana? Yang dari Makkah. Yang bawa makanan sama perempuan yang rawat, yang dari Makkah. Kalau kita bandingkan di mata manusia, yang dari Makkah lebih kuat. Tapi mari kita dengar bandingkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di satu tempat yang namanya Kampung Badar. Kampung apa? Kampung Badar. Kalau kita umrah atau haji, mau ke Madinah, mau dari Madinah ke Makkah atau dari Makkah ke Madinah, pasti melewati Kampung Badar. Karena itu di perjalanannya Nabi Muhammad SAW sampai ke sana, ternyata kafilahnya sudah enggak ada. Abu Sufyan sudah bawa kabur. Ternyata Nabi Muhammad SAW dapat berita juga bahwasanya ada banyak orang dari Makkah lagi berjalanan untuk selamat uang kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum memutuskan mau berangi mereka, beliau musyawarat bersama sahabat. Pelajaran besar untuk kita. Kalau kita menjadi kepala keluarga, kepala kantor atau pejabat yang tinggi, jangan pernah sombong, ambil keputusan tanpa musyawarat. Nabi Muhammad SAW yang dapat wahyu, yang Nabi, beliau aja musyawarat, apalagi kita. Beliau langsung berdiri di hadapan sahabat. Beliau teriak-teriak, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Berikan aku musyawarah terbaik, berikan aku saran terbaik wahai manusia. Berdirilah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berikan saran-saran bagus, berikan kata-kata yang baik. Senang Nabi Muhammad SAW. Duduklah Abu Bakar, berdirilah Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata-kataan yang bagus.
berkata-kataan yang baik seperti yang sebelumnya. Masih Nabi Muhammad SAW berdiri dan tetap minta musyawarat. Asyiru alayya ayyuhan nas, wahai manusia, berikan aku musyawarat terbaik, berikan aku saran terbaik. Berdiri seorang yang bernama Sayyiduna Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berdiri, dia berkata, "Ka'annaka ta'nina ya Rasulullah." Sepertinya yang dimaksud adalah kita, orang-orang Ansar. "Ka'annaka ta'nina ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW senyum dan kata beliau, iya. Kemudian kata Sayyiduna Sa'ad radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita orang Ansar untuk melewati Laut Merah, pasti kita akan ikut dan tidak pernah telat. Luar biasa senang dan gembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dengar bicaraan itu langsung dari mulut seorang ketua orang Ansar. Karena ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, mubaya'ahnya, janjinya bersama orang Ansar adalah menjaga Islam di dalam kota mereka. Tapi sekarang di mana? Di kampung Badar, di luar Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW mau dengar pendapat mereka seperti apa. Ternyata mereka tetap akan jaga Islam dan Nabi Muhammad SAW walaupun melewati Laut Merah. Kemudian ada juga yang beri saran kepada Nabi Muhammad SAW, rindam semua sumur-sumur air yang di kampung Badar. Karena kampung Badar ini terkenal kampung transit. Kalau mau berjalan dari Mekah ke kota lain, transit di Badar karena di sana banyak air, banyak sumur air. Saran sahabat itu rindam semua sumur-sumur airnya agar kalau kafir Quraisy sampai sini, walaupun mereka siap perang, mereka haus. Cari air enggak ada. Oh, pantasan saya haus ya. Bismillah. Tapi kata sahabat, sisakan satu untuk Nabi Muhammad dan sahabat. Itu yang saya minum ya, bukan yang suku lain. Ternyata langsung segera diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW tutup semua sumur-sumur airnya agar benar-benar kalau mereka sampai ke sini pasti mereka akan haus. Satu sumur disisa untuk Nabi Muhammad dan sahabat. Ternyata di malam itu ada seorang pemuda yang namanya Harithah ibnu Suraqah. Harithah ibnu Suraqah. Kenal enggak? Kalau kita baca nama sahabat enggak kenal, kita perlu muhasabah diri kita. Kalau kita sekarang tanya artis-artis, di situ kita bisa muhasabah diri kita. Pemain bola kenal, bukan hanya kenal namanya, bahkan kalau tanya anak-anak berapa gajinya pasti tahu. Nama sahabat kita belum hafal. Perlu kita muhasabah diri kita, dan insyaallah bisa kita di tahun baru ini perbanyak belajar sejarah, perbanyak kita kenal nama sahabat, belajari kisah-kisah sahabat. Harithah ibnu Suraqah itu anak kecil, disuruh oleh ibunya ikut-ikut aja sama Nabi Muhammad. Karena anak yatim, dijaga, dididik oleh ibunya. Ketika beliau dengar ada kafilah yang mau ditangkap, ayo anak saya ikut-ikut, siapa tahu nanti perlu bantuan. Dia tidak tahu akan terjadi perang. Tapi Harithah di malam itu dia tahu akan terjadi perang dan dia siap mati-matian untuk perang, untuk berdirikan agama Islam. Ternyata di malam itu, malam yang sebelum perang Badar mulai,
beliau bangun tengah malam, haus. Anak kecil bangun tengah malam, haus, mau cari apa? Mak, mau minum. Gak ada mama di sana. Itu tempat perang lah. Semuanya lagi tidur, siap perang besok pagi. Anak kecil ini bangun, haus, cari air, menuju sumur. Ketika beliau jalan di waktu yang gelap, ada yang lihat, ada yang gerak di sekitar sumur. Jangan-jangan ada orang kafir mau ambil air. Langsung ambil panahnya, lembar ke beliau, mati Harithah. Matinya kena panah yang tidak tahu dari arah mana. Apakah panah itu dari arah kaum muslimin atau dari arah kafir Quraisy? Yang penting beliau meninggal mati sebelum perang Badar mulai. Ketika esok harinya perang Badar mulai, bagi matahari terbit, ternyata kasihan, ternyata Harithah ini meninggal. Diambil oleh orang muslimin dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita ini kita putus ya, boleh? Lanjutnya sebentar lagi. Ketika dibagi itu, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, mohon-mohon kepada Allah agar bisa selamatkan Nabi Muhammad bersama suku Islam ini. Nabi Muhammad SAW angkat tangannya atas-atas, bermohon-mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan suku Islam ini. Ya Allah, ya Allah, yang mohon-mohon kepada Allah. Sampai jatuh Nabi Muhammad SAW, baju Nabi Muhammad SAW jatuh berkali-kali, diangkat oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW berkata seperti ini, ya Allah, in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau suku Islam ini kalah, Allah tidak akan diibadatkan lagi di bumi. Diangkat bajunya oleh Sayyiduna Abu Bakar. Kata Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hasbuka munasyadataka rabbak. Cukuplah mohonan Nabi Muhammad SAW, pasti akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perang Badar mulai, alhamdulillah, doa Nabi dikabulkan, alhamdulillah, Islam menang, kafir Quraisy kalah. Bahkan ketika mulai perang Badar, ketua kafir Quraisy siapa? Abu Jahal. Abu Lahab enggak ikut, Abu Jahal. Ketika mau mulai, Abu Jahal bilang seperti ini, kita tidak akan kembali ke Makkah kecuali kalau kita hapuskan Islam dari bumi. Itu tujuannya Abu Jahal. Ternyata ketika mau mulai perang, Nabi Muhammad SAW seperti biasa merapihkan garisannya. Seperti kita ketika mau salat, istawu wa'tadilu, imam bilang seperti itu ya, luruskan, rapatkan safnya. Di garis perang juga Nabi Muhammad SAW meneratakan garisnya. Begitu berdiri di garisnya, ada satu sahabat namanya Sayyiduna Abdurrahman ibnu Auf. Kenal enggak? Makin banyak sahabat yang kita dengar namanya. Alhamdulillah hari ini bisa kita kenal beberapa sahabat ya. Sayyiduna Abdurrahman ibnu Auf. Beliau berdiri, di sampingnya sebelah kiri dan sebelah kanan ada dua orang bersaudara. Nama satunya Mu'ad, nama adiknya Mu'awwad. Kenal gak Mu'ad wa Mu'awwad? Ibu-ibu, halo. Mu'ad wa Mu'awwad ini kalau kita baca buku sejarah tidak ada nama bapaknya. Bahkan yang ditulis di buku sejarah, Mu'ad wa Mu'awwad ibna Afra, anak Siti Afra.
ibu mereka yang ditulis namanya. Sampai zaman sekarang kita bisa kenal ibu mereka. Kenapa? Karena itu ibu yang hebat, ibu yang pintar, seperti ibu-ibu yang depan saya ini. Amin. Ibu itu didik anaknya dengan baik. Anak-anaknya masih anak muda ya, belum 18 tahun ya, masih 17-an. Tapi mereka dari suku Ansar. Mereka belum pernah ke Makkah sebelumnya. Mereka tidak kenal Abu Jahal itu seperti apa mukanya, mana itu Abu Jahal, mereka enggak tahu. Maka begitu berdiri di saf perang, mereka berkata, wahai Sayyiduna Abdurrahman bin Auf yang sebelah kanan. Dia bilang, mana itu Abu Jahal? Mana Abu Jahal? Tolong tunjukkan Abu Jahal. Yang sebelah kiri, tulisannya di buku sejarah, dia cubit Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Bergetar dia, mau tahu mana Abu Jahal itu. Mana Abu Jahal? Dia cubit Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Sayyiduna Abdurrahman bin Auf kaget. Kok ada apa ini? Anak kecil mau cari Abu Jahal. Dia tanya, kenapa mau cari Abu Jahal? Kata mereka, kita telah dengar Abu Jahal ini suka menghina Nabi Muhammad. Abu Jahal ini suka mencaci maki Nabi Muhammad. Abu Jahal ini suka menghina Islam. Demi Allah, kata mereka, demi Allah, kalau kita bertemu semata-mata, satu dari kita akan meninggal duluan. Oh, langsung ditunjukkan oleh Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, itu Abu Jahal. Lari-lari dua seorang pemuda ini, Mu'adz wa Mu'awwad, menuju Abu Jahal, sekaligus dipukul. Mati Abu Jahal. Anak kecil yang dibunuh. Seorang ketua kafir Quraisy yang tujuannya mau hapuskan Islam, ternyata yang bunuh dua orang pemuda Islam. Luar biasa. Kemudian dua-duanya bergembira, langsung lari-lari cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz, wahai Nabi Muhammad, saya yang bunuh Abu Jahal. Kaget adanya. Kok Nabi Muhammad, saya yang bunuh Abu Jahal lah. Dua-duanya berantem depan Nabi Muhammad, semuanya bilang saya bunuh Abu Jahal. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, udah bersihkan darahnya dari senjata mereka? Kata mereka belum. Disuruh kasih lihat. Akhirnya dua-duanya ternyata berdarah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilakuma qatalahu. Dua-duanya bunuh Abu Jahal. Banyak pelajaran untuk kita sebagai ibu-ibu, sebagai bapa-bapa, mendidik anaknya dengan baik dari sejak kecil. Jangan tunggu anaknya sudah 2 bulan, 3 bulan baru mau ajarin solat, baru mau didik dengan baik. Dengan waktu masih kecil, didik anak kita dengan baik. Kemudian pelajaran besar untuk kita. Abu Jahal itu yang dibunuh adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dua-dua anak itu tadi datang ke Nabi Muhammad mensampaikan kabar gembiranya telah dibunuh Abu Jahal, senang senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu yang dibunuh pamannya sendiri, walaupun masih ada berhubungan darah, tetapi tidak ada basa-basi tentang akidah. Itu Abu Jahal, seorang yang lawan Islam, seorang kafir yang mati-matian mau hapuskan Islam dari bumi. Maka ketika dibunuh, senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran besar untuk kita, tidak ada basa-basi tentang akidah. Juga ada di antara sahabat yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Beliau sebelum mulai perang minta tolong kepada sahabat-sahabat, tolong kalau ada yang bertemu ayah saya di kelompok orang kafir Quraisy, tolong jangan bunuh. Kok gitu? Biar saya aja yang bunuh, katanya. Anak cari ayahnya di perang Badar untuk bunuh karena ayahnya adalah orang kafir yang lawan Islam. Tidak ada basa-basi tentang akidah. Kemudian alhamdulillah, Islam menang.
Doa Nabi Muhammad SAW diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di perang Badar, Allah Tabaraka wa taala turunkan malaikat pertama kali di dunia untuk ikut perang. Malaikat sebelum ni yang dah tahu perang itu bagaimana caranya. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان." Allah Tabaraka wa taala memerintahkan untuk sahabat, untuk malaikat turun perang bersama Nabi Muhammad dan muslimin. Malaikat ini diciptakan untuk ibadah. Mereka tidak tahu perang itu seperti apa. Maka Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Sa'ulqi fathabbitul ladzina amanu." Yang pertama, menurunkan rasa kuat di hati orang Islam. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Allah akan menangkan Islam dengan cara menurunkan rasa takut di hati kaum kafirin. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Malaikat diajarkan cara perang. Pukulilah di atas leher orang kafir dan di atas jari atau tangan mereka. Ternyata di perang Badar ada yang kejar-kejar orang kafir, ternyata kepalanya terbang duluan. Kaget sekali. Ada satu lagi sahabat kejar-kejar orang kafir mau bunuh, ternyata tangannya terbang duluan. Ada satu sahabat yang lagi lari-lari di perang Badar, dengar suara besar di atasnya. Qaidum haizum, qaidum haizum. Dia lihat ke belakang, enggak ada siapa-siapa. Suaranya jelas, yakin dia dengar suara besar gitu. Setelah selesai perang Badar, alhamdulillah Islam menang. Sahabat kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, tadi saya mau bunuh gitu, terbang kepalanya dan tangannya. Diceritakan oleh sahabat, ada satu sahabat yang bilang, tadi saya dengar qaidum haizum gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, itu malaikat turun dari langit untuk berang bersama kalian. Alhamdulillah, yang tadi suara itu qaidum haizum, malaikat Jibril. Kenal enggak malaikat Jibril? Malaikat yang paling agung turun untuk perang di perang Badar. Punya kuda namanya Haizum. Maka di perang itu malaikat Jibril suruh kudanya lari-lari cepat-cepat. Qaidum itu lari-lari cepat-cepat. Haizum itu nama kudanya Sayyiduna Jibril alaihi salam. Alhamdulillah Islam menang. Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah dengan rasa gembira. Betul, tujuan Nabi Muhammad mau tangkap kafilah itu tidak berhasil karena Abu Sufyan bawa kabur. Tapi Nabi Muhammad SAW dapat ghanaim, harta-harta orang yang dibunuh di perang Badar, dan ada beberapa yang dibanjarakan dari suku kafir Quraisy. Nanti mereka bayar fidyah untuk selamatkan dirinya. Kemudian ketika masuk di pintu Madinah, masih ingat Harithah? Ingat enggak Harithah? Udah lupa ya. Harithah ibnu Suraqah. Masih ingat enggak? Ternyata Nabi Muhammad SAW bersama sahabat sudah masuk ke Madinah. Ibu Harithah ini cuma satu-satunya anaknya Harithah. Beliau tunggu di depan pintu Madinah, semuanya sudah masuk. Harithah, anak ibu Harithah, enggak datang-datang. Dia tanya ke semua sahabat, mana anak saya? Mana anak saya Harithah? Enggak ada yang berani ngomong, enggak ada yang berani bilang syahid, karena beliau meninggalnya sebelum perang.
Jadi semuanya diam aja. Akhirnya Ummu Harithah dapat berita bahwasanya anak ibu Harithah meninggal sebelum perang. Beliau langsung masuk ke Masjid Nabawi, berdiri di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Harithah teriak-teriak, "Wahai Nabi Muhammad, anak saya Harithah, apakah di surga saya akan senang selama-lamanya, atau anak saya di neraka saya akan nangis selama-lamanya?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ummu Harithah, ya Umma Harithah, ajuninti ahubilti?" Apakah Ummu Harithah ini bodoh? Anak Harithah bukan di surga, tapi di surga yang paling tinggi. Innaha jinan wa inna Harithah qad asaba al-firdaus al-a'la. Harithah tempatnya di surga yang paling tinggi, di surga Firdaus. Pelajaran besar untuk kita, didiklah anak kita baik-baik agar anak kita bisa menjadi ahli surga, bisa ajak keluarganya masuk surga. Dan jangan sampai kita tidak bisa berniat. Berniat aja kita enggak bisa. Jangan seperti itu. Harithah ini meninggal sebelum perang, tapi di dalam hatinya, niatnya besok pagi mau ikut perang. Maka Allah kasih pahala syahid walaupun beliau meninggalnya sebelum perang karena niat baik beliau. Mulai kita di tahun baru ini, mari kita sama-sama berniat baik. Kita beramal saleh yang banyak. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, Allah memberkahi waktu kita, bisa kita beramal saleh yang betul-betul. Niat baik. Ya Allah, insyaAllah, mudah-mudahan malam ini saya mau bangun tahajud. Dipasang alarm sebelum subuh satu jam. Ternyata alarmnya bunyi-bunyi sampai subuh enggak bangun-bangun. Alhamdulillah, kita sudah ada niat, mudah-mudahan kita dapat pahala. Lama-lama kita satu saat dibangunkan untuk tahajud. Jangan sampai kita enggak bisa berniat aja. Berniat tahajud, berniat puasa tatawwu' Senin Kamis Ayamul Bid, berniat salat nafilah duha, berniat salat sunnah, berniat sedekah walaupun belum punya harta, cukup berniat. Mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Berniat mau silaturahmi keluarga yang di kampung jauh, walaupun kita punya urusan banyak, jangan sampai kita tidak bisa berniat. Niatlah yang baik-baik dari awal tahun ini. Mudah-mudahan di akhir tahun niat-niat berhasil, kita bisa amalkan, dan pahala niat kita bisa kita dapat pahalanya. Halo. Udah jam 12:50. Lama sekali ya. Udah ngantuk-ngantuk ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa belajar sejarah agar bisa faham Al-Quran lebih dalam, agar bisa kita meniru Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita meniru kalau kita enggak tahu ciri-cirinya bagaimana? Maka mulai tahun baru ini, peringatan hijrah Nabi Muhammad SAW, mari kita berkomitmen sendiri untuk belajar sejarah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan untuk kita semua belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirin di majlis ini berkahnya meniru Nabi Muhammad SAW, bisa bertemu sama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau agak panjang. Ini yang saya ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.